Bapak Dr. Andes Haji Santoso MPD. Selamat datang dalam kegiatan pembinaan ekspor dan impor. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali rangkaian acara pagi hari ini menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan kegiatan pembinaan sekaligus latihan ekspor dan impor bagi para pelaku usaha perdagangan di Kota Blitar. Hadirin, agar serangkaian kegiatan pagi hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, membawa berkah manfaat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin Bapak Didi Setiawan SHMM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Doni dan Pak Wahyu, sebenarnya narasumbernya yang saya banggakan, dan saya hormati para peserta pelatihan pembinaan ekspor dan impor, dan juga dari teman-teman OPD, dari Dinpop, dari PTSB, dan teman-teman dari kecamatan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat karunia serta kesehatan sehingga kita dapat bersilaturahmi di Hotel Budi Perdana dalam rangka pembukaan pembinaan ekspor impor. Bapak Wali Kota yang kami hormati, dalam kesempatan yang baik ini izinkan kami melaporkan kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan pembinaan ekspor dan impor bagi pelaku usaha perdagangan di Kota Blitar. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang dulu pernah kita selenggarakan di Kota Blitar, dan ini lanjutan. Pembinaan dan pelatihannya lebih arah kepada teknis, kita secara langsung bisa lakukan. Kalau kemarin sosialisasi, sekarang ini kita teknisnya ini. Makanya narasumber yang kita hadirkan ini dari Pak Doni, ini Direktur UKM Ekspor Network. Jadi beliau pelaku langsung nanti, termasuk salah satunya ini tas nih, beliau jual 3,5 ya di Jerman. Di sini berapa? Ini dalam rangka kegiatan pembinaan ekspor dan impor bagi pelaku usaha perdagangan di Kota Blitar tahun 2021. Mudah-mudahan pertemuan kali ini betul-betul pertemuan yang sangat bermanfaat, karena ini sudah lanjutan ya Pak Hakim ya. Tentunya sudah Bapak Ibu sudah memiliki seperangkat mindset, pemikiran-pemikiran, bahkan mungkin pengalaman-pengalaman ketika menjalankan kegiatan usaha-usahanya.
saat ini kita sudah memasuki 4.0, bahkan tidak 4.0 tapi sudah 5.0. Artinya bagaimana kegiatan kita dalam berusaha ini selalu dipacu dengan berbagai kemajuan-kemajuan di bidang IT terutama. Pandemi tidak merupakan penghalang bagi kita untuk bisa menjalankan kegiatan usaha kita sepanjang kita selalu aktif, kreatif, dan inovatif. Jadi jangan sampai menjadikan bahwa pandemi ini satu penghambat di dalam menjalankan usaha Bapak Ibu sekalian. Tetapi justru pandemi ini adalah menuntut kepada kita apa yang kita perbuat, apa yang bisa kita lakukan agar usaha kita ini bisa menembus ke pasar luar negeri, terutama dari Indak, dari koperasi kalau sedang melakukan pameran ke luar daerah. Itu harapannya itu bukan pendapatan dari hasil pameran pada waktu itu, tapi tindak lanjut. Mungkin di situ ada pengusaha yang mengorder setelah mencermati dari produk yang kita pamerkan, itu tertarik sehingga ada order dalam jumlah yang banyak, yang itu bisa dilanjutkan, ditindaklanjuti menjadi mitra bisnis. Kendang Sentul ini yang namanya Pak Tohari ini sampai kurang stok. Karena apa? Ada pengusaha dari Korea yang mereka datang, ada pengusaha dari Jepang yang mereka datang langsung melakukan transaksi dengan Pak Tohari. Saya sampaikan untuk memotivasi. Bagi saya tidak perlu banyak-banyak. 20 orang dari pengusaha milenial Kota Blitar kalau semuanya sukses, mampu berinovasi, mampu berkreativitas, mampu menembus pasar ekspor, ini tentunya akan memberikan kontribusi dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Blitar ini. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi melalui kegiatan yang dilakukan Indak ini terus secara kontinu, sehingga harapan saya ada hasil yang didapat, tidak hanya sebatas pada Bapak Ibu ikut pelatihan, setelah pelatihan selesai kemudian nanti ada lagi ikut. Jangan. Jadi betul-betul manfaatkan ilmu yang sudah didapat ini, kemudian dikreasi sedemikian rupa, kemudian diaplikasikan kepada produk yang dihasilkan oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti usaha yang dilakukan oleh Bapak Ibu akan meningkat, nah, sehingga jaringan usahanya akan semakin meluas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka pembinaan ekspor dan impor bagi pengusaha, pelaku usaha perdagangan di Kota Blitar secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Pada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wali Kota Blitar Bapak Dr. Andes Haji Samsu MPD yang sudah memberikan motivasi kepada seluruh peserta kegiatan pada pagi hari ini. Saya dimulai dengan skala personal eksportir, gitu kan? Nah, tinggal apa yang akan dilakukan. Jadi kalau selama ini kita tahunya produk-produk yang ada di negara lain itu kan banyak membanjiri di sini ya, impor produk-produk retail gitu loh. Impor produk retail kadang ngenes gitu. Itu sebenarnya adalah mematikan UKM kita. Ya, mau nggak mau, suka nggak suka, saya dulu ada suksesor untuk itu. Ya, saya melakukan itu karena saya penjual, saya hanya pikirannya adalah gimana untuk gede. Nah, barang-barang dari sana itu sangat murah. Kalau dijual sini cuannya lebih gede. Nah, mereka pun tidak menjual dengan skala kontainer. Retail kan, kita belanja di marketplace yang ada di luar negeri, ya. Mau kita ngomong eBay, mau kita ngomong apapun, gitu kan, AliExpress dan sebagainya. Ada satu kontainer? Enggak kan? Retail kan? Nah,
Berdasar dari itu, kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Toh produk kita kalau dijual ke sana juga bisa. Semua itu di era digital saat sekarang ini itu Anda bisa cari dengan sendirinya, based on riset. Karena semua data sudah disiapkan di sana. Jadi kalau di Google ketik Iko, kalau Iko spasi Sukma. Kalau Iko tok metune Iko Wise. Good morning guys, ini hari ketiga aku ada di seputaran sini, di seputaran Puri Perdana. Dan masuk dulu karena udah agak telat. Karena banyak dialognya nanti, jadi Mas Wahyu nanti akan sedikit memaparkan program kerja beliau, banyak sisi dialog. Jadi permintaan jenengan seperti apa nanti dilingkan dengan apa yang ada di program kerjanya Mas Wahyu. Itu Mas Wahyu ya? Monggo bisa dimulai Mas Wahyu. Enak berdiri, kalau tidak berdiri ya udah semangat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Mas Dito sudah memberi kesempatan kepada kami bisa bertemu, berkenal dengan Bapak Ibu pahlawan ekspor yang luar biasa dari Kota Blitar ini. Pada kesempatan hari ini mungkin nanti kami akan mencoba sharing dengan Bapak Ibu karena ini banyak yang senior nih kalau bagi saya Mas. Kirim sampel itu diperiksa di lab mereka sesuai nggak nutrisi faknya dengan kebutuhannya di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Pak. Siap. Melanjutkan perbincangan kita tadi tentang perizinan. Oh ya. Sesuai pengalaman saya, waktu saya ngobrol dengan buyer selalu diminta dengan perizinan ekspor, dan selama ini saya kan cuma memakai perizinan NIB. Kemudian disuruh untuk membuat PT perorangan. Apakah kalau sudah buat NIB ekspor itu masih perlu membuat PT perorangan? Atau nanti saya harus menyediakan lagi perizinan-perizinan yang lainnya? Saya ingin Halo. Saya ingin membicarakan tentang perizinan sedetail mungkin, karena emang gitu loh Pak, ketika kemarin bisa ngobrol dengan buyer dan saya sudah kirim sampel. Kan emang gitu loh Pak, ketika sudah dapat buyer, kami sudah mengirimkan sampel dengan negara yang jauh di sana, kemudian terhenti, petongnya tidak dilanjutkan hanya karena perizinan usahanya menurut mereka masih kurang lengkap. Padahal kami sebisa mungkin ketika ada perizinan dari anjuran, perizinan dari dinas, itu kami selalu mengikuti perkembangannya, melengkapi data-datanya, dan ternyata masih terhalang dengan perizinan lagi yang lain, dan menurut saya itu kok agak ribet gitu loh. Ada nggak Pak ya solusi buat saya dan teman-teman kami di sini? Kalau PT itu kan saya juga baru tahu kalau ada PT perorangan. Saya tanya di salah satu yang sudah membuat PT itu, persyaratan untuk membuat PT perorangan juga tidak mudah karena itu kan baru dikeluarkan dari presiden, jadi masih hangat gitu, dan ternyata juga ribet gitu loh. Mohon sarannya jenengan bagaimana saya bisa melanjutkan petong saya ini tanpa harus perizinan yang ribet gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertanyaannya hampir sama kan langsung bisa terjawab. Bu Nila itu yang produknya tas itu ya? HS code-nya tahu berapa? HS code apa? Saya nggak tahu. Makanan apa itu?
Jadi beberapa produk kayak kami kayu itu 9919.00 misalnya. Jadi syarat untuk menentukan perizinan produk itu dilihat dulu HS kodenya. HS kodenya berapa, kemudian itu akan diketahui perizinan apa saja yang harus disiapkan. Kalau kayu nanti muncul, saya harus punya SPLK. SPLK itu surat legalitas kayunya, SK kayak COO, jadi kayunya itu berasal dari mana. Nah, itu pertama. Kedua, memang peraturan yang baru-baru ini itu masih hangat-hangatnya. Di Surabaya pun masih banyak permasalahan di anggota GBI yang memang mereka sudah eksportir, itu juga bermasalah. Artinya untuk membuat NIB baru itu tidak seperti mudah seperti awal gitu ya, ngurus NIB sendiri bisa. Ternyata setelah jadi, ini sudah pakai password atau pakai email ini, ternyata NIB yang keluar perorangan misalnya. Memang ada peraturan Ibu untuk menjadi mengirim barang atau ekspor itu NIB ekspor. Jadi seperti yang disampaikan Mas Dito atau materi kemarin, Ibu bisa untuk menjual produk dalam jumlah tidak banyak atau retail. Ada beberapa aplikasi misalnya Alibaba.com, Amazon, terus kemudian kalau produk tas itu itu bisa. Jadi memang kita menentukan target pasar kita dulu. Kalau pasar kita misalnya ekspornya itu dalam kapasitas yang banyak, kapasitas yang sedang atau retail itu sama, itu pun juga namanya ekspor. Jadi ekspor tidak harus dalam satu kontainer, ekspor tidak harus satu palet. Ekspor pun bisa dilaksanakan sesuai kapasitas kita, sesuai permintaan dari pembelinya. Salam kenal, saya Andi Widodo, juga pengrajin kayu juga saya. Kayu juga. Ya, cuman kebetulan kalau saya ini di bidang furnitur untuk hiasan-hiasan rumahnya gitu. Home decor. Home decor kayak termasuk mulai dari tempat obat dan sebagainya. Cuma kita tematik yang mulai dari kitchen ada sendiri, untuk ruang tamu ada sendiri, ruang anak ada sendiri, macam-macam. Bahannya kayunya apa? Bahannya kayu kita pakai pinus. Jadi kita non bubut kalau kita. Nah, untuk bahan juga kita sudah menggunakan pakai waterpiece ya. Jadi kita nggak pakai liner, otomatis nggak menyengat dan seterusnya. Katanya juga standarisasi untuk yang di luar Eropa juga pakai kayak gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya gini Bapak, yang pertama yang dimaksud dari standarisasi untuk ekspor itu yang seperti apa? Karena kita terus terang untuk bahan juga kita kayunya juga pakai kayu pinus. Untuk bahan juga kita memenuhi standarisasi itu insya Allah. Terus kalau untuk yang kedua Pak, kita juga handmade ya. Kalau kita bicara kayu pasti handmade. Di handmade pasti kita juga pasti ada terkadang ketimpangan ukuran gitu ya, 0,5 cm maksimal 1 cm, yang ukuran itu ukuran yang memang umum untuk ditoleransi gitu. Itu yang kedua. Itu bagaimana kita menyikapi. Yang ketiga sebenarnya bagaimana kita cara masuk pasarnya gitu. Bagaimana kita masuk pasar dan prosedurnya seperti apa nih. Kebetulan kalau saya ini memang full untuk di digital ya. Jadi kalau seperti digital marketing mulai dari Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Instagram ya, kemarin juga ada orderan dari luar yang mulai dari Singapura juga ada. Cuman memang kendala kita itu kemarin di ongkirnya gitu. Jadi ongkirnya begitu mereka udah transfer bisa ya, udah transfer tuh bisa ke kita. Begitu mau kita kirim ternyata ongkirnya mahal. Jadi jauh lebih mahal daripada produknya gitu kan. Itu yang pertama, permasalahan yang pertama. Yang kedua, begitu kita cancel kan nggak terlalu keberatan nih ongkirnya ya dari customer ya. Akhirnya kita kembalikan uangnya. Nah, kemarin kita kesulitan juga mengembalikan uangnya karena banknya nggak sinkron gitu. Itu menjadi permasalahan. Jadi bagaimana kalau kita untuk masuk ke kemarin bagaimana kita masuk ke ekspedisinya itu yang memang itu menjadi kendala, apalagi kalau di Blitar memang berbeda dengan yang ada di Surabaya mungkin ya, kota-kota besar di mana tidak semua kurir diwadahi di Blitar ini, tidak semua kurir ada gitu ya. Nah ini bagaimana kita menyikapi hal itu. Mungkin itu dulu Pak Wahyu, mungkin bisa dilanjut nanti.
Tentunya kayak standarisasi produksi itu yang memegang peranan penting itu adalah pihak buyer biasanya. Pihak buyer biasanya sudah memberikan sebelum proses pesan itu memberikan foto beserta spesifikasi ukuran-ukuran dan segala macam yang dibutuhkan. Kadang-kadang ada pihak buyer, kalau kami yang di bidang kayu untuk produk kitchenware, karena kitchenware ini kalau di negara dengan kelembapan tertentu itu akan mudah crack. Nah, kadang-kadang itu tanpa pernah kita perhatikan, kita asal produksi, dikirim di sana pecah semua. Tidak tahu itu pecahnya dalam proses pengiriman atau setelah sampai di penggunaan di negara tujuan. Nah, tentunya itu kadar air kayu itu harus diperhatikan. Biasanya kadang-kadang kita tanpa pernah memperhatikan kadar air kayu. Kadar air kayu itu kalau di beberapa negara Eropa itu minta standar misalnya kayunya ini sudah di oven belum, jadi istilah mereka itu kayunya sudah kering belum, terus berapa persen kekeringan kayunya. Permintaan dari buyer misalnya dari standarisasi kekuatan kayu itu misalnya di bawah 20% kandungan air yang ada di kayu. Kalau kandungan airnya terlalu banyak, itu misalnya dibawa ke negara Eropa, misalnya Prancis, itu pasti pecah. Zak. Nah itu, tapi untuk kontainer dan transport itu dipegang oleh orang Indonesia, namanya Nih. Ya, namanya Nih. Nah gini, untuk harga, jadi pembelinya yang itu, yang mengatur harganya itu memang pembeli, bukan dari produsen. Nah gitu. Nah, sedangkan Mr. Zhang itu tidak ambil dari satu produsen, tapi di banyak-banyak produsen. Nah, Mr. Zhang ini enggak nih, dari pengalaman ayah saya ya, yang sambatan ayah saya gitu. Nah, itu tuh pernah ya saya itu menaikkan harga, tapi Mr. Zhang jadi cancel itu. Nah itu solusinya gimana? Nah jadi ayah saya itu jadi mengikuti harga-harga yang ditentukan. Nah untuk yang pengusaha kecil-kecil gitu kan pasti udah dapat untuk segini, ya udah ini gitu. Jadi solusi untuk kalaupun misal mencari buyer baru itu susah ya. Jadi solusinya gimana? Ataukah membuka kooperasi untuk kendang cimbe itu sendiri atau gimana gitu? Ya, baik. Terima kasih. Judulnya curhat tuh Pak. Jadi memang mindset pertama harus ditanamkan. Kita sebagai UKM harus pede. Produk kita itu bagus. Jujur mereka sangat membutuhkan. Mereka tidak akan bisa lepas dari kita. Andai kata kita bertahan dengan komposisi harga, mereka tidak akan lepas nyari tempat lain. Dan kita yakin selain di Kota Blitar nggak akan ada. Nah, itu tuh harus kita pegang. Kalau misalnya di Kota Blitar, selain Blitar ada, coba mulai cari informasi harganya berapa. Itu harus. Tapi kalau misalnya yakin di Kota Blitar di lainnya tidak ada, kita harus ke depan mindset dirubah, harga yang utama, karena kita mau tidak mau margin itu sebagai patokan utama kita untuk berkembang. Kalau hasilnya ngapunten untuk operasional saja masih ini, ya kita nggak akan berkembang gitu. Akses bagaimana kami ini bisa menjangkau pameran-pameran, karena tadi Pak Wahyu itu menyinggung Mas Indro Tiwul gitu. Jadi ini kenyataan seperti itu. Bagaimana saya itu berteman baik dengan beliau Mas Indro itu, dan saya selalu diuju-ujui seperti ini, Mbak, sama nggak pengen koyak aku seperti itu. Dan saya tahu maksudnya langkah beliau itu mulai dari nol mendapatkan beberapa pameran itu kan karena kayak misi dagang gitu ya, ikut misi dagang dari provinsi. Tapi gini Pak Wahyu, saya itu sampai heran. Pernah saya itu mengikuti beberapa kurasi, baik
baik itu melalui pernah dilewatkan di Dinas Pariwisata Provinsi, habis itu Disperindak Provinsi, terus juga Dinas Koperasi Provinsi. Nah, terus ternyata itu pemainnya itu tetap gitu loh Pak. Saya yang lolos itu saja. Iya, itu jadi kami itu sebenarnya berusaha kalau Nanti saya masuk, sudah tinggal masukkan ke grup yang punya nomornya. Monggo. Oh, Mas Bayu, duduk aja sini. Ya, di tengah. Beliau. Loh, Mas minta tolong anak-anak itu? Ya, sebentar, tak tatakan dulu. Oke. Lalu Bang, yang kiri, yang kanan, kiri Bang, kiri kurang. Terlalu banyak yang tolong ya. Untuk geser. Sorry Rene. Hijau. Minta tolong fotoin ya. Ini ya Mas. Fotoin. Mas, ini bisa ditekan. Nah, ini kita wajah itu wajib dia nih. Kayak mana kok ini sama video. Lah iso, terakhir kok. sampai lucu. Posisi di mana? Sana. Kelihatan ya Mas? Kayaknya nggak imbang, kayaknya langsung nanti. Atau saja ya. Untuk ya. Kamu boyo. Oke. Dari video loh. Lagi. Mas, Lepas masker. Buka masker. Enggak apa-apa. Masker ya. Buka masker. Wis dihabu merah. Wis vaksin soalnya. Sudah Bu. 1, 2, 3. Bebas. Satu lagi Bu. Nah ini dulu. Kosok satu lagi. 1, 2, 3. Satu. Iya bebas. Kampung ini udah pakai ojek. Asupi yo ngene. 1, 2, 3. Kayak bebas sih. Oke. Kayak bebas sih ngupload. Oke. Nanti dikirim Bu. Yoi. Wes ya. Mas, Mas, bunga yo lek jomblo. Sampai jernih bunga sekarang. Ayo bebas. Ayo bebas. 2, 3. Sudah? Oke guys, acara hari ini sudah selesai. Kita lanjut untuk acara yang lainnya di esok hari. Dan saatnya kita pulang dulu. Lanjut esok hari. Sampai jumpa lagi di vlog aku yang lainnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Jadi ini loh yang aku tabrak kemarin guys nih. Di tengah sini.